Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah taala seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk pelajaran kita malam Kamis ada perubahan, yang mana pertemuan-pertemuan sebelumnya setiap pekannya itu kita mempelajari tentang adab dan akhlak dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Namun untuk mulai pertemuan malam ini kita selang-seling antara pelajaran Mukhtasar Minhajul Qasidin dengan Syarah Masail Al-Jahiliyah. Dan insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita mempelajari kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita membaca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau sering kita jumpai kitab-kitabnya, kita pelajari kitab-kitabnya. Di antara yang masyhur yang sering dipelajari Al-Usul Ats-Tsalatsa, Qawaidul Arba, ya kan, terus Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat, dan di antara pula adalah risalah ini Masail Al-Jahiliyah. Masail Al-Jahiliyah. Masail itu jamak dari masalah, permasalahan, bentuk jamaknya masail. Kemudian nanti definisi Al-Jahiliyah akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi muqaddimati risalatihi Masail Al-Jahiliyah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata dalam muqaddimah risalah beliau, yaitu Masail Al-Jahiliyah, hadhihi masail khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah al-kitabiyyin wal ummiyin. Ini merupakan permasalahan-permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah di dalamnya, dari al-kitabiyun dan al-ummiyun. Al-kitabiyun dan al-ummiyun. Apa al-kitabiyun, apa al-ummiyun, nanti akan disebutkan definisinya oleh Syekh hafizahullah taala. Mimma lagina lil muslim min an ma'rifatiha. Yang mana perkara-perkara ini yaitu suatu perkara yang seorang muslim harus mengetahuinya. Tidak boleh seorang muslim untuk tidak mengetahui perkara-perkara tersebut, masalah-masalah tersebut, amrul jahiliyah tersebut. Kenapa? Alasannya disebutkan berikutnya oleh Syekh di dalam bait syair yang beliau bawakan. Beliau membawakan bait syair, fadiddu yuzhiru husnahu abdid wa bididdiha tatabayyanul asya'. Di dalam syair ini beliau menyatakan, membawakan bahwa sesuatu itu akan terlihat keindahannya apabila kita mengetahui kebalikannya. Karena dengan mengetahui kebalikan suatu perkara itu akan menjadi jelas. Kita bisa mengenali Islam, keindahan Islam, keutamaan-keutamaan Islam ketika kita tahu bobroknya, jeleknya kejahilan. Perkara-perkara jahiliyah adalah perkara-perkara yang begitu buruk. Tatkala kita bisa mengetahuinya, kita pun bisa mengenal
keindahan-keindahan yang ada pada dinul Islam. Itu yang beliau sebutkan. Fadiddu yuzhiru husnahu ad-did wa bididdiha tatabayyanul asya. Dengan kebalikan suatu perkara kita bisa mengetahui keindahan yang ada pada perkara tersebut. Maksudnya adalah law arafta syar'an annaka satastanibu hadzal syar' wa aidan sata'riful khair. Maknanya adalah apabila kita mengetahui keburukan tersebut, maka dua hal yang bisa kita peroleh. Kita akan menjauhi keburukan tersebut. Di sisi lain kita pun mengetahui al-khair, mengetahui kebalikan dari perkara tersebut berupa kebaikan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, fa ahammu ma fiha wa ashadduha khataran adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling muhim dan perkara yang paling besar bahayanya dalam permasalahan-permasalahan ahlul jahiliyah ini adalah adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tatkala hati tidak beriman terhadap perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini permasalahan i'tiqadiyah. Itu yang paling berbahaya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tatkala seorang tidak mau mengimani perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in indafa ila dzalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah tammatil khasarah. Kata beliau. Nah, apabila dia sudah tidak beriman terhadap perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam plus ditambah lagi dia pun menganggap baik perkara-perkara yang ada pada orang-orang jahiliyah, maka tammatil khasarah, sempurnalah kerugian dia, kebinasaan dia, kerugian dia itu menjadi sempurna. Sudah hatinya tidak beriman, kemudian perkara yang berikutnya dia pun menganggap baik. Perangai-perangai jahiliyah menganggap baik, akhlak-akhlak jahiliyah menganggap baik perkara-perkara yang ada pada orang-orang jahiliyah, maka tammatil khasarah, kata beliau, kerugiannya sudah semakin sempurna. Khasirad dunya wa ma fi khasirad dunyahu wa akhiratah. Dunia dan akhiratnya merugi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berdalilkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ankabut. Kama qala ta'ala, sebagaimana apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Adapun orang-orang yang beriman terhadap perkara yang batil, sebaliknya mereka kufur terhadap Allah, ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Maka ini perkara yang paling muhim, perkara yang paling berbahaya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasul, hati enggak mengimani perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang paling berbahaya, perkara yang paling muhim. Kemudian apabila ditambah lagi dia menganggap baik perkara-perkara jahiliyah, kondisi-kondisi jahiliyah dianggap baik, maka tammatil khasarah. Secara batin dia sudah khosirun, secara zahiriyahnya pun, lahiriahnya pun dia khosirun. Kemudian kita baca syarah dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, hadhihi risalatun min rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini merupakan satu risalah dari risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah.
ismuha Masail al-Jahiliyyati allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Nama risalah ini, judul risalah ini adalah Masail al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah di dalam perkara-perkara tersebut. Tashtamilu ala mi'atin wa thamanin wa ishrina mas'alatan. Beliau di sini menyebutkan ada 128 permasalahan dari Masail al-Jahiliyah, 128 dari al-umur, perkara-perkara yang ada pada orang-orang jahiliyah. Istakhlasaha rahimahullahu minal kitab was sunnah wa aqwali ahlil ilmi. Yang mana 128 permasalahan ini dikhulasahkan oleh beliau dari Alkitab, dari As-Sunnah, dan ucapan-ucapan ahlul ilmi, ucapan-ucapan ulama. Wal gharadu min dzalika tanbihul muslimin, dan tujuannya adalah memberikan tanbih kepada kaum muslimin, memberikan peringatan kepada kaum muslimin, min ajli ayyajtanibu hadhil masail, agar kaum muslimin bisa menjauhi perkara-perkara ini, permasalahan-permasalahan ini, perkara-perkara perangi-perangi jahiliyah ini bisa dijauhi oleh kaum muslimin. Itu tujuan beliau menulis kitab ini. Li'annaha khatiratun jiddan. Kenapa? Karena permasalahan ini, permasalahan-permasalahan jahiliyah adalah permasalahan yang sangat berbahaya. Wa bayyana rahimahullahu anna hadhil masail mimma khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah minal kitabiyyin wal ummiyin. Maka beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan-permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlal jahiliyah, menyelisihi orang-orang jahiliyah pada permasalahan-permasalahan tersebut. Ahlul jahiliyah ini disebutkan terbagi menjadi dua, al-kitabiyun dan al-ummiyun. Lalu setelah itu Syekh Shalih Al-Fauzan merinci al-kitabiyun itu apa, kemudian al-ummiyun itu apa. Maka beliau menjelaskan bahwa al-kitabiyun al-muradu bihim ahlul kitab minal yahudi wan nasara. Al-kitabiyun yang dimaukan dengan al-kitabiyun adalah ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara. Karena al-yahud indahum kitabut Taurah allati anzalaha Allahu ala Musa alaihissalam. Karena orang-orang Yahudi di sisi mereka ada kitab Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun Nasara di sisi mereka ada kitab Al-Injil yang mana Allah Subhanahu wa taala anzalahu Allahu ala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Yang mana kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Falidzalika sammu bi ahlil kitab. Oleh karena itu mereka al-Yahudi wan Nasara dinamakan ahlul kitab. Wa humul an yutlikuna 'ala at-Taurah al-ahdul qadim wal asfar al-awil asfar al-qadimah wa yutlikuna 'ala al-Injil asfarul ahdil jadid. Hadza fi istilahihim. Adapun mereka sekarang menamakan Taurat sebagai perjanjian lama atau kitab lama, kemudian kitab Injil mereka namakan perjanjian baru. Dan ini merupakan istilah mereka. Wa huma kitabani azimani anzalahumallahu ala nabiyyaini karimain. Dan keduanya Taurat dan Injil merupakan dua kitab yang agung yang Allah turunkan kepada dua nabi yang mulia, huma Musa wa Isa alaihi wassalam, yaitu Musa dan Isa alaihi wassalam. La siyamat Taurah, terlebih kitab Taurat, fa innaha kitabun azim, karena kitab Taurat adalah kitab yang agung. Wal Injil mukalmilun laha wa musaddiqun laha. Adapun Injil merupakan penyempurna dan pembenar terhadap kitab Taurat. Walidzalika sammu bi ahlil kitab faraqan bainahum wa baina ghairihim mimman laisa lahum kitab.
Oleh karena itu mereka, siapa tadi? An-Nasara wal Yahud. Al-Yahud wal Nasara dinamakan sebagai ahlul kitab, sebagai pembeda antara mereka dengan orang-orang yang tidak memiliki Alkitab, tidak ada di sisi mereka Alkitab. Itu ta'rif, definisi dari Alkitab, ahlul kitab, Alkitabiyun atau ahlul kitab. Adapun al-ummiyun, al-ummiyun kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fal muradu bihim al-arabul ladzi la yadinuna bid-diyanataini samu bil ummiyin. Adapun al-ummiyun yang dimaukan adalah orang-orang Arab yang mereka tidak beragama dengan dua agama ini, bukan Yahudi, bukan pula Nasara. Mereka dinamakan dengan al-ummiyun, jamak dari ummi, nisbatun ilal alladzi la yaqra wa la yaktub. Dinisbahkan kepada al-um, yaitu artinya orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Fa innahum qaumun la yaqra'una wa la yaktubuna fil ghalib, karena mereka adalah kaum yang secara mayoritas mereka tidak mampu membaca maupun menulis. Walaysa indahum kitabun qabla nuzulil Quran, dan mereka tidak memiliki kitab sebelum diturunkannya Al-Quran. Falidzalika sammu bil ummiyin. Oleh karena itu mereka dinamakan sebagai al-ummiyun. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada al-ummiyun, yang mana rasul tersebut dari golongan mereka sendiri. Juga di dalam surah Saba, wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan kami tidak memberikan kepada mereka kitab yang mereka pelajari sebelumnya, dan sebelumnya itu pun kami belum pernah mengutus kepada mereka seorang nadhir, seorang pemberi peringatan. Juga dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala mengatakan, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang bapak-bapak mereka itu belum pernah diberi peringatan, lalu mereka menjadi orang-orang yang lalai. Fahadha ma'anal ummiyin. Inilah makna al-ummiyun kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disifati dengan sifat ini, yaitu ummi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyah alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yang mereka orang-orang tersebut mendapati tentang beliau, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Itu telah disebutkan di dalam kitab Taurat maupun Injil tentang beliau yang ada pada sisi mereka. Lalu Rasul tersebut memerintahkan kepada mereka tentang perbuatan yang ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan yang mungkar. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, faqaunuhu ummiyan la yaqra wa la yaktub wa jaa bihadzal kitab al-azim dalilun ala sidqi risalatihi wa fi dzalika mu'jizatun lah. Kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ummi, tidak mampu membaca, tidak pula mampu menulis, dan kemudian tiba-tiba datang membawa kitab yang agung ini, yaitu Al-Quran, sebagai dalil ala sidqi risalatihi, atas benarnya risalah yang beliau bawa. Dan juga dalam hal tersebut ada mukjizat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bisa datang membawa satu kitab
yang agung yaitu Al-Quran dalam keadaan beliau bukan orang yang mampu membaca, bukan orang yang mampu menulis. Maka datang dari mana lagi kecuali datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Fal Arabu ummiyun wa nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam ummi. Adapun orang-orang Arab mereka ummiyun dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi. Itu definisi al-kitabiyun wal ummiyun. Kemudian setelah itu beliau memberikan definisi al-jahiliyah. Apa itu al-jahiliyah? Fal muradu biha an-nisbatu ilal jahli. Yang dimaukan dari al-jahiliyah adalah nisbah kepada al-jahl, kebodohan. Wal jahlu adamul ilm. Yang namanya al-jahl adalah kondisi tidak berilmu. Wal jahiliyatu hiyallati laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitabun. Dan jahiliyah adalah kondisi atau keadaan di mana pada kondisi tersebut tidak ada seorang rasul, tidak ada pula satu kitab. Kitab as-samawat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu biha maka qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaukan di sini al-jahiliyah adalah zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dimaukan dengan al-jahiliyah. Al-jahiliyah itu sendiri terbagi menjadi dua sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Ketika penyebutannya mutlak, maka yang dimaukan adalah qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika disebut muqayyad, maka yang dimaukan adalah zaman setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan dirinci oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala ta'ala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias berdandan seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah dulu, yakni allati qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaukan di sini adalah zaman orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-alam kullu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhad. Karena sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi alam ini seluruhnya itu penuh dengan kesesatan, kekufuran dan penyimpangan. Li'anna risalat as-sabiqah indarasat. Karena risalah-risalah yang lalu, risalah-risalah yang datang sebelumnya itu terhapus. Fal yahud harrafu kitabahum at-Taurah. Orang-orang Yahudi mereka mengubah kitab mereka, kitab Taurat. Wa dakhalu fihi katsiran minal kufriyat wad dhalal. Mereka memasukkan di dalam kitab mereka, di dalam kitab Taurat, banyak dari perkara-perkara kufur dan perkara-perkara dolal. Wasyana'i allati adkhaluha fit Taurah. Wa kadzalika Nasara, kata beliau. Demikian pula Nasara harrafu kitabahum al-Injil amma kana alaihi waqta nuzulihi alal Masih alaihi salatu wassalam. Demikian pula orang-orang Nasara mereka mengubah kitab mereka, kitab Injil, yang mana kitab awal yang diturunkan oleh Nabi Isa, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, mereka ubah, melakukan tahrif. Wa dzalika anna rajulan yuqalu lahu Paulus atau Syawal kana yahudiyan hakidan ala Rasulillah Isa alaihi salam. Beliau pun menyebutkan di antara sebab Injil itu bisa berubah adalah ada seorang laki-laki yang bernama Paulus, atau disebut juga namanya Syawal, itu seorang Yahudi asalnya. Kemudian dia dengki terhadap Nabi Isa alaihissalam. Lalu laki-laki tersebut pun kemudian berbuat makar dan berbuat tipu daya
dalam rangka untuk merusak agama Nabi Isa alaihissalam. Haitsu adharal imana bil masih. Dia menampakkan keimanannya terhadap Nabi Isa. Kemudian dia seakan-akan melihat dalam mimpinya sesuai dengan apa yang ia za'amnya dia. Kemudian dia beriman kepada Al-Masih. Kemudian orang-orang Nasara pun membenarkan, mempercayai perbuatan si Paulus ini. Thumma innahu tanawal al-Injil alladhi anzalahu Allahu ala Isa. Kemudian dia pun memiliki kuasa terhadap kitab Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap Nabi Isa. Fa adkhala fihi al-wathaniyat wasyirkiyat wal kufriyat. Lalu setelah itu Paulus ini memasukkan al-wathaniyat, kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran di dalam kitab Injil. Dia memasukkan aqidatut tatslits, akidah tsalitsu tsalasa itu dia yang masukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala 3 tsalitsu tsalasa itu, kemudian Isa adalah anak Allah atau bahkan Isa adalah Allah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Itu yang dia rusak di dalam agama Al-Masih. Wa dakhala fihi al-amr bi ibadati salib. Dia memasukkan di dalam Injil perintah untuk beribadah kepada salib. Adkhala kufriyat syani'ah wa sadaquhu fi dzalika al-annahu alimun. Kemudian orang-orang Nasara membenarkan apa yang dilakukan oleh Paulus ini karena dia adalah seorang yang alim. Wa ala annahu mu'minun wa laqabuhu bir-rasul Paulus ay Rasul Al-Masih bi za'mihim wa qasduhu ifsadu dinil Masih. Dan tujuan dia ada pura-pura untuk beriman kepada Nabi Isa, ternyata tujuannya adalah merusak Nabi Isa alaihi salam. Wa hasala lahu ma arad, kemudian apa yang diinginkan pun tercapai. Faqad afsada dinal Masih, dia telah merusak agama Al-Masih. Wa adkhala fihi al-wathaniyat wat tatslits wa i'tiqad anna Isa ibnullah aw annahu thalithu thalatha wa adkhala fihi wathaniyat katsirah fattaba'uhu ala dzalik. Pokoknya dia intinya merusak agama Al-Masih, kemudian orang-orang Nasara pun mengikuti apa yang dilakukan oleh si Paulus ini. Ini tentang apa yang dirusak dari kitab Al-Injil. Dan Syekhul Islam memiliki kitab yang masyhur, Ashharu Kitabin, kitab yang paling masyhur dalam membantah orang-orang Nasara, yang mana beliau beri judul kitab beliau adalah Al-Jawabus Shahih ala liman baddala dinal Masih. Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih. Kitab tersebut khusus membantah tentang orang-orang Nasara dan perubahan-perubahan mereka yang mereka masukkan ke dalam kitab Injil. Kemudian hadhihi halatu ahlil kitab qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, ini adalah kondisi ahlul kitab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa baqaya minhum kanu ala dini sahih, kecuali segelintir di antara mereka yang mereka tetap berada di atas agama yang benar. Lakin al-aktsariyya minhum alal kufri wal inhiraf an dinillah. Akan tetapi mayoritas dari mereka, kebanyakan dari mereka itu melenceng, berada di atas kekufuran dan penyimpangan, menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau sebutkan tentang ahlul kitab. Wa ammal Arab, kata beliau, adapun orang-orang Arab, fakanu ala kismain. Adapun orang-orang Arab sebelumnya itu berada dalam 2 golongan, 2 jenis. Kismun ittaba'ad diyanat as-sabiqah kal yahudiyah wan nasraniyah wal majusiyah, wa kismun kanu alal hanifiyati dini Ibrahim wa Ismail. La siyama fil Hijaz fi ardi Makkah al-Mukarramah.
Adapun orang-orang Arab itu terbagi menjadi dua, ada sebagai pengikut agama Samawiyah sebelumnya seperti Yahudiyah, Nasraniyah, Majusiyah. Jenis yang kedua, mereka berada di atas Al-Hanifiyah, agama Ibrahim dan Ismail, agama yang lurus, la siyama fil Hijaz, terutama di daerah Hijaz, di kota Makkah Al-Mukarramah. Ila an dhahara fihim rajulun, sampai terus-menerus mereka berada di atas kondisi tersebut, di atas Al-Hanifiyah, di atas jalan yang lurus, sampai ada seorang yang muncul. Itulah orang tersebutlah yang membawa pertama kali penyembahan berhala ke tanah Arab. Orang pertama yang membawa ajaran penyembahan berhala ke tanah Arab. Man ya'rif, siapa yang mengetahui siapa orang tersebut? Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau melihat orang tersebut menyeret ususnya di dalam neraka. Man? Abu Abdillah? Abul Harith? Siapa orangnya? Yang pertama membawa kesyirikan ke tanah Arab, penyembahan berhala. Siapa yang ingat namanya? Taib, Amr bin Luhai Al-Khizai. Sampai kaum Arab kondisinya mereka berada di atas millah Nabi Ibrahim, sampai muncul orang ini, Amr bin Luhai Al-Khizai. Amr bin Luhai Al-Khizai ini itu seorang raja di Hijaz, orang yang baik, karena yuzhirut tanassuk wal ibadah was shalah. Yang tampak dari beliau adalah tanassuk, orang yang rutin beribadah, taat beragama, orang yang soleh. Wa dhahaba ila Syam lil ilaj, sampai akhirnya dia pergi ke Syam untuk berobat. Fawajada ahla Syam ya'budunal asnam, hingga pada di negeri Syam mereka menjumpai orang-orang Syam ini kok menyembah patung mereka. Akhirnya fastahsana dzalik, akhirnya dia pun menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang Syam, penduduk Syam. Penduduk Syam menyembah patung, dia anggap baik apa yang dilakukan oleh penduduk Syam. Ini Amr bin Luhai Al-Khizai, yang sebelumnya dia berada di atas kesolehan, di atas millah Ibrahim, sampai pergi ke negeri Syam. Dia jumpai orang-orang Syam, mereka menyembah patung, maka dia pun menganggap baik perkara yang dilakukan oleh orang-orang Syam. Kenapa? Karena orang-orang Syam memang kan terkenal di kalangan Arab bahwa mereka adalah orang-orang yang banyak diutus para nabi di tanah mereka. Di tanah Syam kan banyak diutus para nabi. Para nabi dan rasul banyak yang diutus di negara Syam. Nah, tatkala Amr bin Luhai Al-Khizai ini berangkat ke Syam, mereka menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang Syam, yaitu menyembah berhala. Fastahsana dzalik wa jaa'a minasyam bi asnamin ma'ahu. Dia menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang Syam, lalu akhirnya dia pun kembali ke Hijaz membawa patung-patung. Wa naqaba anil asnamil lati kanat madfunatan tahtal ardi ba'da qaumi Nuh. Dan selain dia membawa patung dari negara Syam, dia pun menggali patung-patung yang sebelumnya sudah tertimbun oleh tanah pada kaum Nabi Nuh. Dulu kaum Nabi Nuh banyak yang berbuat kesyirikan, sehingga patung-patung tersebut dibawa oleh banjir bandang, lalu sudah patung-patung tersebut tertimbun di dalam bumi.
Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasr, wa ghairiha, dan patung-patung yang lain. Kanat tufan qad tamasaha wa dafanaha. Banjir bandang sudah menghilangkan dan menimbun patung-patung tersebut. Wajah syaitan fa arsyadahu ila amkinatiha fa nabashaha wa akhrajaha. Kemudian datang syaitan mendatangi Amr bin Luhai al-Khizai, kemudian menunjukkan tempat-tempat patung itu berada. Patung itu tertimbun di daerah mana, ditunjukkan kepada Amr bin Luhai al-Khizai. Lalu kemudian Amr menggali dan mengeluarkan patung-patung tersebut yang sebelumnya sudah tertimbun dari sejak masanya Nabi Nuh. Wa waza'aha ala qabailil Arab wa amara bi ibadatiha. Lalu kemudian Amr bin Luhai al-Khizai membagi-bagikan patung tersebut kepada kabilah-kabilah Arab. Kemudian kabilah-kabilah Arab diperintah untuk mengibadahi patung tersebut. Wa qabilu minhu dzalik. Lalu orang-orang Arab pun menerima perintah dari Amr bin Luhai al-Khizai. Kenapa? Karena dia adalah penguasa. Terus dia adalah orang soleh, orang yang taat beribadah sebelumnya. Ya. Besar memang fitnahnya bagi orang-orang Arab. Wa qabilu minhu dzalik wa dakhala syirku fi ardil Hijaz wa fi ghairiha min biladil Arab. Orang-orang Arab menerima apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khizai, kemudian kesyirikan pun masuk ke tanah Hijaz dan selain Hijaz dari negara-negara Arab. Wa ghayyara dina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amr bin Luhai al-Khizai pun mengubah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wasayyabas sawaib lil asnam min bahimatil an'am walidzalika ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru qasbahu finnar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Amr bin Luhai al-Khizai menyeret ususnya di dalam neraka, yakni yajurruhu am'aahu finnar. Dia menyeret ususnya di dalam neraka, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raaitu Amr bin Amir bin Luhai al-Khizai yajurru qusbahu finnar. Dalam hadis yang muttafaqun alaih disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihat Amr bin Luhai al-Khizai menyeret ususnya di dalam neraka. Maka pelajaran yang bisa kita ambil tentang kisah Amr bin Luhai al-Khizai, hal ba'da hadza yaliku lana an nu'min min ad-dhalal. Apakah setelah mendengar melihat kondisi seperti ini kita kemudian merasa aman dari kesesatan? La wallah, tidak, demi Allah. Kita enggak bisa merasa aman dari kesesatan dan penyimpangan. Karena Amr bin Luhai al-Khizai ini bukan orang biasa. Dia adalah orang soleh. Dia adalah orang yang dijadikan penguasa karena kebaikannya. Tapi karena terjadi apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala sesatkan sehingga dia pun menjadi a'immatud dhalal, imam-imam kesesatan yang menyeru manusia kepada kesesatan. Maka sepantasnya bagi kita untuk terus-menerus merasa khawatir banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, kekokohan hati untuk terus-menerus diistiqomahkan di atas jalan yang lurus ini. Sedangkan Nabi Ibrahim Abul Anbiya Khalilullah alaihi salam, yang mana kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala an nattabi millatahu hanifa. Kita diperintah untuk mengikuti milahnya beliau, milah yang lurus. Apa doa beliau Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Ini Nabi Ibrahim Abul Anbiya Khalilullah, bapaknya para nabi, yang mana kita diperintah untuk mengikuti milahnya, milah Ibrahim Hanifah. Akan tetapi apa yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni, jauhkan aku, jauhkan. Kalau timur kasih ke barat sana, jauhkan ke aku. Wa baniya an na'budal asnam,
Jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Nabi Ibrahim aja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut, apalagi kita. Apalagi kita orang biasa yang sangat jauh dari keilmuan, sangat jauh dari atau sangat kurang kebaikan-kebaikannya, maka lebih pantas bagi kita untuk terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, kekokohan, dan agar Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengistiqomahkan kita di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim. Jadi ini yang bisa kita bacakan pada pertemuan malam hari ini. Belum selesai syarah beliau, penjelasan beliau Syekh Shalih Al Fauzan tentang muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tetapi waktu telah masuk, waktu Isya telah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini. Adapun penjelasan berikutnya dari Syekh Shalih Al Fauzan, syarah dari muqaddimah ini akan kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.